Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Adin Supiyadin, serta tidak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Kita masih diberi kesehatan dan dapat bertatap muka meski tidak secara langsung. Cinta tanah air adalah sebuah nilai moral bangsa yang terwujud dari unsur nasionalisme. Sebuah rasa cinta yang teramat dalam akan pribadi seseorang terhadap tanah kelahiran, bangsa, dan negaranya. Jadi, sudah seharusnya rasa cinta ini ada di setiap jiwa dan sanubari tiap-tiap anak bangsa. Akan tetapi, kondisi anak bangsa saat ini sangatlah jauh dari nilai-nilai nasionalisme. Hal tersebut dapat terlihat dari sikap dan tingkah laku mereka yang bangga akan adat serta kebiasaan bangsa lain. Bangga berbahasa asing tanpa memperdulikan asal-usul bahasa ibunya, yakni bahasa nasional dan bahasa daerahnya. Bangga akan budaya asing tanpa peduli budaya aslinya yang telah lama mati dalam diri mereka. Bahkan tidak sedikit mereka yang telah lama tinggal di luar negeri yang masih menyandang status warga negara Indonesia yang dengan malu-malu mengakui bahwa mereka adalah orang Indonesia. Perlahan-lahan, ideologi kebangsaan mulai luntur seiring dengan derasnya serbuan budaya asing, persaingan pasar bebas, dan bermainnya oknum-oknum asing di negeri kita tercinta Indonesia. Menanam rasa cinta terhadap tanah air adalah suatu perkara yang mudah. Akan tetapi, menjaga, merawat, serta mempertahankan rasa cinta itulah yang begitu sulit untuk dilakukan. Terlebih lagi, bagi kita semua yang hidup di zaman ini, zaman kapitalis. Zaman yang hanya mementingkan soal kepentingan pribadi dan golongan. Zaman di mana para pemimpin justru memfasilitasi bangsa asing untuk hidup dan mencari makan di negeri kita. Padahal sejatinya, bangsa kita sendiri adalah bangsa yang memiliki jumlah pengangguran yang begitu tinggi. Lantas, kenapa lahan pekerjaan itu mereka serahkan kepada bangsa asing? Sungguh tidak patut apa yang para pemimpin itu lakukan terhadap rakyatnya. Apakah itu yang disebut cerminan cinta pada negara? Apakah itu yang disebut sebagai cerminan cinta terhadap tanah air? Kecintaan terhadap tanah air dan bangsa harus tertanam dalam pribadi kita masing-masing sebagai anak bangsa. Kita dapat memupuk rasa cinta tersebut dengan hal-hal sederhana, misalnya saja dengan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri, terlebih lagi produk tradisional yang lebih menunjukkan identitas bangsa kita. Selanjutnya, dalam berbahasa, gunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan antar etnis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika perlu, ajak bangsa asing yang ada di Indonesia untuk ikut berbahasa Indonesia seperti kita. Tunjukkan bahwa kita bangga menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, jangan pernah malu untuk menggunakan bahasa daerah sebagai salah satu kearifan lokal bangsa Indonesia. Namun, bukan berarti kita tidak perlu mempelajari bahasa asing. Dalam beberapa hal, bahasa asing sangatlah dibutuhkan. Namun, jangan sampai melupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Mencintai tanah air juga bisa kita lakukan dengan cara menghormati simbol-simbol negara, seperti bendera merah putih dan lambang burung Garuda. Sangat tidak pantas jika kita menggunakan bendera merah putih sebagai kain lap atau sampai menyentuh tanah, mengingat perjuangan para pahlawan untuk mengibarkan bendera merah putih. Memupuk rasa cinta terhadap tanah air juga dapat dilakukan dengan cara mempelajari sejarah. Mempelajari sejarah tentang awal berdirinya bangsa Indonesia sedikit banyak akan memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Terdapat banyak cara untuk tetap mempertahankan identitas kita sebagai anak bangsa yang senantiasa cinta terhadap tanah air dan negara. Tinggal bagaimana kemauan dan kemantapan kita untuk mempertahankan rasa cinta tersebut. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi bahan renungan kita bersama. Bila ada kekurangan dan perkataan saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.